Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube ini. Berhubung dengan adanya penundaan jadwal pelaksanaan SKB, semoga hasilnya segera keluar ya teman-teman. Yang lagi nunggu was-was, semoga lanjut SKB, amin. Dengan adanya wabah corona saat ini, teman-teman tetap waspada ya, jangan panik, tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan adanya penundaan ini, hikmah yang dapat kita ambil, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar atau membahas soal-soal SKB. Kenapa? Karena nilai SKB ini nilainya cukup besar ya teman-teman, yaitu 60%. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dari tadi kita udah membahas tentang SKB. Nah, sebaiknya ada baiknya kita tahu apa itu SKB. Nah, SKB itu sendiri adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Definisi ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, dari definisi ini saja dapat kita pahami bahwa nantinya soal-soal SKB tidak akan jauh dari jabatan yang akan kita pilih. Misalnya, teman-teman sebagai dokter memilih jabatan dokter umum ahli pertama. Seperti tahun lalu, soal SKB ini terdiri dari kemampuan umum dan kemampuan khusus. Maksudnya kemampuan umum di sini adalah bidang kesehatan secara umum, kemudian bagian khususnya yaitu kembali lagi ke masing-masing jabatan yang teman-teman pilih. Berikut saya paparkan beberapa kisi-kisi soal SKB menurut peraturan BKN. Yang dimaksud dengan jaminan sosial: A. Badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. B. Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. C. Jaminan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial. D. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. E. Badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jawabannya adalah B, yaitu salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Sedangkan untuk yang A, badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, itu merupakan pengertian dari BPJS Kesehatan. Kemudian untuk yang D, itu merupakan pengertian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oke, kita lanjut. Dasar Hukum SJSN. A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014. E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Oke, kita bahas satu-satu. Yang B, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, itu adalah tentang BPJS. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, itu adalah undang-undang tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 adalah tentang puskesmas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah A. Badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. B. Badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. C. Badan publik yang menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan. D. Perlindungan sosial dan kesehatan. E. Program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan kematian. Jawabannya adalah A. Badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Perlu teman-teman ketahui, BPJS ini ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut, kapan BPJS Kesehatan mulai diselenggarakan? A. Tanggal 22 Januari 2014. B. 1 Juni 2014. C. 1 Januari 2014. D. 10 November 2014. E. 17 Agustus 2014. Jawabannya adalah 1 Januari 2014. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Undang-undang tentang kesehatan. A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nah, sebagai tenaga kesehatan, kita harus tahu ya teman-teman, undang-undang tentang kesehatan itu apa saja, kemudian undang-undang tenaga kesehatan, dan undang-undang masing-masing tentang jabatan yang kita pilih. Nah, jawabannya undang-undang tentang kesehatan adalah C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Soal berikutnya, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan A. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, B. Penyelenggara BPJS, C. Penyelenggara kesehatan perseorangan secara paripurna, D. Pelayanan penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi, E. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Nah, di sini jawabannya adalah A. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Nah, kita bahas ya teman-teman. Sedangkan yang bagian poin C, D, dan E itu merupakan pengertian dari rumah sakit. Untuk penyelenggara BPJS, semua penyelenggara BPJS ya teman-teman. Tapi kalau puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan apa? Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, Hari Kesehatan Nasional diperingati sebagai pendorong untuk meningkatkan pembangunan kesehatan. Nah, pada tahun 2019 adalah HKN yang keberapa? A. 50, B. 55, C. 53, D. 60, E. 63. Jawabannya adalah yang ke-55. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa HKN ini diperingati setiap tahunnya pada tanggal 12 November. Pertama kali yaitu pada tahun 1964. Makanya pada tahun 2019 itu adalah HKN yang ke-55. Oke, soal berikutnya tentang undang-undang lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, tipe soal itu banyak, makanya kita harus tahu undang-undang apa saja yang berkaitan dengan kesehatan ya. Berikut ini adalah soalnya Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014. Nah, itu tentang apa? Yang A. SDSN, B. Rumah sakit, C. Puskesmas, D. Kesehatan, E. BPJS Kesehatan. Jawabannya adalah tentang puskesmas. Tadi beberapa soal sebelumnya sudah saya bahas ya teman-teman, jadi perlu dihafal dan diingat karena tipe soalnya banyak dan kita tidak tahu soal mana yang akan keluar. Pembahasan untuk hari ini cukup sekian dulu. Besok kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tunggu updatean berikutnya karena masih banyak soal-soal tentang kesehatan umum yang akan kita bahas.